Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Malam ini kita di pertemuan yang terakhir ya, di pertemuan 6 dan 7, di mana pertemuan 6 dan 7 ini tentang perencanaan strategis dan penyusunan program anggaran ya. Oke, baik, kita masuk di perencanaan strategis. Pasti semua sudah tahu ya, strategi itu apa sebenarnya. Jadi strategi itu adalah tujuan dari perusahaan. Jadi di sini perencanaan strategis ini adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan diperkirakan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Jadi perencanaan strategis ini berbeda dengan anggaran ya, karena kalau perencanaan strategis ini adalah perencanaan yang dimana dia bisa dilakukan berapa tahun, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita sudah memiliki perencanaan strategis. Nah, perencanaan strategis ini biasanya disusun oleh suatu perusahaan untuk melihat ke depannya ya, apa yang akan kita programkan, apa yang akan kita strategi apa yang akan kita gunakan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini dilaksanakan oleh organisasi yang dimana jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program. Jadi memang di perencanaan strategis ini kita sudah memiliki rencana-rencana yang akan ke depannya ya, bukan hanya 1 tahun, tapi bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Untuk apa? Untuk kita supaya sudah memiliki tujuan ke depan ya, sudah memiliki tujuan ke depan. Nah, di sini perencanaan dengan formulasi strategi mengambil cita-cita dan strategis yang telah ditentukan dan mengembangkan program-program yang akan melaksanakan strategi dan mencapai cita-cita tersebut secara efisien dan juga efektif. Jadi memang perencanaan dengan formulasi strategi ini memang untuk mencapai cita-cita ataupun strategis yang memang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut ya, baik secara cita-cita tersebut harus efektif dan juga efisien. Efektif dan efisien itu artinya bahwa perencanaan tersebut sesuai dengan waktunya dan juga sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi cita-cita tersebut disesuaikan dengan apa yang kita inginkan ya. Kemudian apa yang menjadi perusahaan tersebut bisa tidak dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Kemudian ini karakteristik organisasi ya. Manajemen Puncak yakin bahwa perencanaan strategis adalah penting ya. Pastinya kalau karakteristik ini mengandung bahwa perencanaan strategis itu harus sangat penting ya, karena kalau perusahaan tidak memiliki perencanaan strategis ini juga susah. Karena memang ketika perencanaan strategis tadi tidak dibangun dari awal sampai nantinya, ini akan kesusahan ketika kita akan melaksanakan pekerjaan. Nah, di sini adalah organisasi tersebut relatif besar dan rumit. Ya, jadi perencanaan strategis ini dibuat meskipun memiliki karakteristik di mana relatif besar dan juga rumit pastinya, tetapi kan di situ banyak orang yang kita akan ambil keputusannya ya, ataupun yang mana yang paling terbaik untuk strategi tersebut dari beberapa orang. Ada ketidakpastian yang cukup besar mengenai masa depan, tetapi organisasi memiliki fleksibilitas dan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Jadi ketika kita merencanakan ke depan ataupun merencanakan 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kita kan tidak tahu kondisinya ya. Nah, di sini nanti apakah nanti perencanaan strategis yang akan datang itu kita sesuaikan dengan perencanaan yang sekarang, dilihat dari kondisi dan juga situasi yang ada pada perusahaan tersebut ya. Apakah karena ini semua kan strategis ataupun perencanaan strategis ini kan tidak pasti ataupun masih direncanakan, karena memang dia kan bukan hanya 1 tahun ini, tetapi bisa sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kemudian hubungan organisasional dalam proses perencanaan strategi ya. Jadi memang kalau dalam perencanaan strategi ini melibatkan manajemen senior dan juga manajer dari unit bisnis atau pusat tanggung jawab. Jadi biasanya kalau perusahaannya besar, ini hubungan organisasional ini bisa dari manajemen puncak ataupun eksekutif ya. Eksekutif puncak, kemudian manajer dan sampai di bawahannya.
Nah, tetapi kalau manajemen yang kecil ataupun perusahaan yang kecil ini kan bisa hanya manajer saja ataupun eksekutif saja langsung ke bawahan. Berbeda kalau seandainya perusahaannya sudah besar yang memiliki banyak unit bisnis di dalamnya ya. Kemudian penyusunan program dan anggaran. Penyusunan program ini sudah tahu ya bahwa program itu sebenarnya apa, kemudian anggaran. Jadi kalau anggaran ini adalah rencana yang dilakukan oleh perusahaan tetapi dalam hitungan biaya ya ataupun uang. Nah, di sini anggaran di sini pastinya berbeda dengan perencanaan strategis. Kalau perencanaan strategis dia lebih terperinci ya apa-apa saja yang akan kita lakukan. Tetapi kalau anggaran ini lebih ke apa yang kita lakukan tadinya yang dari perencanaan strategis kemudian ke anggaran tadi apa semua yang akan kita anggarkan ya, karena perencanaan strategis itu kan tidak semua juga butuh biaya, tetapi kalau yang masuk di anggaran otomatis bisa mencapai strategis tersebut. Jadi misalnya kalau kita mencapai laba yang tinggi, ini strateginya kita apa ya, tujuannya kita mencapai laba yang tinggi. Untuk mencapai laba yang tinggi pasti memerlukan anggaran ya, jadi saling berkaitan tapi tidak sama maknanya. Di sini anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis ya. Ini anggaran ini sudah banyak didapat di anggaran perusahaan ya, pastinya ada. Kemudian hubungan dengan perencanaan strategis ya, tadi yang sudah saya katakan bahwa perencanaan strategis dan penyusunan anggaran melibatkan perencanaan, namun jenis aktivitas perencanaannya ini berbeda antara kedua proses tersebut ya. Penyusunan anggaran lebih berfokus pada 1 tahun dan perencanaan strategis fokusnya pada aktivitas-aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Jadi memang kalau penyusunan anggaran ini menyediakan kerangka kerja dalam mana anggaran tahunan dikembangkan. Perbedaannya lagi adalah rencana strategis intinya terstruktur ya, berdasarkan lini produk atau program lain, sementara anggaran terstruktur berdasarkan pusat tanggung jawab. Jadi memang kalau anggaran itu kan otomatis kita lihat dari pendapatan ya, seperti yang minggu lalu saya sudah katakan bahwa pusat pertanggungjawaban ini ada pendapatan, ada beban ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membuat anggaran tersebut bisa dilaksanakan. Tapi kalau perencanaan strategis ini kan aktivitasnya yang memang ini memerlukan waktu yang lama, 2 tahun, 3 tahun yang akan kita capai nantinya. Nah, kemudian kegunaan anggaran ini ada untuk menyusun rencana strategis tadi yang saling berhubungan antara anggaran dan juga perencanaan strategis, kemudian membantu mengkoordinasikan aktivitas, menugaskan tanggung jawab, dan juga memperoleh komitmen. Kemudian anggaran ini juga ada anggaran modal, anggaran neraca, anggaran laporan arus kas ya. Jadi di sini ada juga namanya revisi anggaran. Anggaran itu bisa direvisi ya. Anggaran itu bisa direvisi asalkan ini sesuai dengan apa yang kita, misalnya anggaran tersebut kan sebenarnya tidak boleh dirubah kalau sudah dicap dan ditandatangan pimpinan. Tetapi apabila ada kemungkinan ataupun ada kesalahan di mana persetujuan ini bisa dari pimpinan, anggaran itu bisa dirubah kembali ya. Ada 2 jenis umum revisi anggaran: prosedur yang memungkinkan pemutakhiran anggaran secara sistematis, katakanlah kuartalan. Prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu. Jadi keadaan tertentu yang seperti saya bilang tadi, misalnya ada kesalahan ataupun ada penambahan dan lain sebagainya, yang ini dia memang ditandatangani oleh pimpinan kembali atau pimpinan setuju, ini bisa direvisi kembali. Kemudian beberapa pertimbangan memotivasional dalam penyusunan anggaran ya: partisipasi, tingkat kesulitan, keterlibatan manajemen SIR dan departemen anggaran. Oke, terima kasih. Mungkin penjelasan saya masih banyak yang kurang, nanti boleh ditanyakan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.